kalian ini memang harusnya udahlah bersabar saja, tunggu saja 2029. Sabar, mainkan gerakan yang cantik sekarang ya supaya kalian bisa berjuang memenangkan calon-calon kalian lagi. Gitu loh. Saya sederhana aja, ini kan konstitusi. Kalian kan argumen. Hai guys, saya bersama Bang Boy. Yes, Refly Harun ya dihajar. Ini dihajar habis-habisan dengan Freddy dari Projo. Dikait-kaitkanlah si Refly Harun yang gagal dari mendukung Anies. Makanya dia menyerang Gibran. Tapi Refly tertampar akhirnya dengan survei terbaru mengenai pemakzulan Gibran. Berhasilkah upaya dia yang melacurkan ilmunya untuk bagaimana mengatakan menyetujui bahwa Gibran harus dimakzulkan? Nah, kita bahas langsung, ini dia riksnya. Bayangkan, yang mengajukan ini purnawirawan TNI. Presidennya purnawirawan TNI. It doesn't make sense, tidak masuk akal kalau seandainya Gibran dijadikan sasaran antara untuk menggebuk Prabowo. Justru kalau menurut saya, yang terjadi hari ini adalah hampir semua orang punya imajinasi bahwa yang tidak setuju Gibran dan Jokowi, kalau Prabowo itu dipisahkan dari Jokowi dan dipisahkan dari Gibran, maka jauh pemerintahan Prabowo ini akan mendapatkan dukungan dan legitimasi lebih luas dari masyarakat, dan kemudian juga akan jauh lebih kuat pemerintahannya karena akan memiliki wakil presiden yang workable, siapapun dia, tetapi asal dia punya katakanlah tingkat kualitas dan katakanlah kapasitas, maka kemudian akan workable dan akan membantu Prabowo. Oke, jadi kalau dianggap tujuan utamanya adalah Pak Prabowo, menurut Anda tidak tepat, Bang Refly? Bullshit. Oke, silakan. Bullshit apa sih Refly ya? Kau ragukan lagi seorang Gibran ya, bahwa Gibran nggak punya kapasitas menjadi wakil presiden ya. Kita mau apple to apple membandingin sama siapa? Hah? Sama Anies ya, elah Anies itu nggak bisa kerja, udah pegang omongan saya. Mau sama siapa? Sama kau, ya elah Refly ya. Banyak peninggalan yang diberikan Gibran untuk warga Solo. Begitu banyak Gibran mengubah wajah Solo. Belum gak kau lihat aja, banyak kali waktu Prabowo meninggalkan Indonesia dan mempercayakan negeri ini di tangan Gibran. Lihat seperti apa saat ini kondisinya. Lihat Refly, buka matamu. Jangan seolah-olah kau mengkritisi kinerja Gibran. Yang lucu adalah mengkritisi kinerja seseorang dari orang yang memang gak bisa kerja. Buktinya apa Bang Boy? Ya buktinya ya dipecat. Oke, next. Tanggapan Anda, Mas? Ya, gitu. Ini realitas, fakta-faktanya ya Bang Refly ya. Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati. Gitu. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu. Bentar Bang ya. Saya ulangi lagi perkataan Abang ya. Saya puas sekali itu perkataan tadi itu. Ya, ulangi Bang. Fakta-faktanya ya Bang Refly ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati. Gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu, ya itu berdasarkan realitas, bukan saya mengada-ngada gitu loh Bang Refly. Jadi memang kalian ini memang harusnya udahlah bersabar saja, tunggu saja 2029. Sabar, mainkan
gerakan yang cantik sekarang ya supaya kalian bisa berjuang memenangkan calon-calon kalian lagi. Gitu loh. Saya sederhana aja. Ini kan konstitusi. Kalian kan argumen kalian kan pada umumnya ada 3 ya. Ya. MK, putusan MK. Ini final and binding. Ini konstitusi yang bicara ini. Gitu loh. Kalian mau kangkangi ini dengan narasi-narasi yang kalian paksa-paksakan gitu loh. Kemudian ini Valen Banding, kalau Gibran yang menginisiasi ini masih ada kita bisa diskusi. Ini enggak, dia hanya mendapat manfaat dari putusan ini, ya. Dia bukan pelaku. Oke, yang kemudian Fufu Fafa, kalian pertemuan yang kemarin dengan Forum Sipil dan Forum Purnawirawan itu aja, semua saya lihat itu kan kepada omongan si Roy Suryo. Iya. Kalau ini berdasarkan omongan Roy Suryo, kalian aja tidak percaya dengan Fufu Fafa itu gitu loh. Kemudian isu korupsi yang dimainkan oleh laporan Mas Ubedillah, KPK saja tidak bisa menindaklanjuti ini. Kemudian kalian jadikan dasar gitu loh, come on. Gitu loh. Kalau Anda sudah menyebut, saya lempar ke Mas Ubedillah. Ada laporan kemudian disampaikan. Kita ntar balik ke saya dulu dong. Sedikit. Sedikit Bang Refli. Sebelum saya lempar ke Mas Ubed. Kita ini ngomongin orang yang sedang berkuasa, sama dengan orang jatuh cinta, sama orang yang tidak tahu informasi agak susah. Kan gitu aja. Jadi ngomongin dengan Damanik, yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan kekuasaan agak berat bro. Kita ya berat lah Repli. Kau itu beda level sama si Freddy sebenarnya saat ini, detik ini ya. Kenapa? Dia belum dipecat, kau udah dipecat. Kau udah dipecat Repli, si Freddy belum dipecat. Ya, beda level. Kau ini Freddy ini masih ya beda. Walaupun gelarmu banyak, S3 ya, pakar ya. Tapi melacurkan keilmuanmu untuk tujuan pribadimu. Oh my god. Tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Itu bro. Dan saya kira itu adalah pemikiran yang objektif. Bang Refli, saya tanggapi. dia tambah panas. Bukan. Saya bro, mau sampaikan jangan takut bro. realitas. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan bro. Bukan. Ada fakta yang mau diungkapkan. Ini fakta. Bahwa per hari ini Gibran itu sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas presiden. Dengar kau. Yang kata Anda yang tidak punya kapasitas itu yang mengalahkan calon-calon Anda itu. Per hari ini sudah beberapa kali memimpin republik ini, dan republik ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak ada masalah. Rakyat Indonesia bisa melihat apakah Gibran Raka Buming Raka punya kualitas atau tidak. Bikin kata sambutan aja tidak bisa. Saya kira Purnawirawan TNI sangat objektif untuk meminta pemakzulan. Salah satunya adalah soal kapasitas dan kemampuan jasmani dan rohani. Udahlah bro, Fufu Fafa, kemudian ada isu-isu drug dan lain sebagainya. Bingung deh, ada isu-isu yang lainnya. Fufu Fafa, nggak ada kan guys? Dia meyakini bahwa omongan Purnawirawan itu valid. Tapi ketika dia membreakdown kenapa valid, Pupu Papa dan yang lainnya itu apa? Pupu Papa apa buktinya? Dari Roy Suryo yang 99,9% itu valid. Hey, Roy Suryo yang mana? Yang pernah kena penjara. Aduh, si pakar tapi mengambil statement dari mantan napi. Oh my god. Inilah negeriku, Indonesiaku, yang berisi oposisi seperti Repli. Kocak. Dan di acara yang sama guys ya, ada survei yang menampilkan bahwa Indonesia itu enggak peduli dengan niat dari para purnawirawan. Ada survei yang ditampilkan, tapi kita skip aja itu karena itu sudah menjadi fakta umum sebenarnya bahwa hanya segelintir orang yang pengen Gibran dimakzulkan, tapi seluruh rakyat Indonesia mayoritas mengatakan nggak peduli dengan tindakan mereka. Yang rakyat Indonesia mau adalah
Prabowo Gibran fokus bekerja. Ini tanggapan Repli guys, ini dia. Di dalam hukum tata negara itu, kalau seandainya prosedur normal itu tidak tercapai, ada prosedur lain, maka kita sebutnya ekstra konstitusional. Apa? Oke. Kalau ekstra konstitusional itu ada dua. Kalau berhasil, maka akan menjadi order baru. Kalau tidak berhasil, akan menjadi pesakitan politik. Memang selalu begitu. Itulah hukum tata negara darurat. Oke, dan hari ini adalah kondisinya membutuhkan kedaruratan itu, Bang Rafli? Oh, bukan, kedaruratan itu adalah sesuatu yang tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana ketika kita bicara tentang reformasi, jadi nggak bisa diorkestrasi dan lain sebagainya. Walaupun orang kemudian mengatakan, ayo kita demo, kita revolusi dan lain sebagainya, itu hanya pernyataan saja. Tetapi ketika tidak terjadi gelombang besar seperti reformasi 1998, maka ya tidak tercipta juga yang namanya hukum tata negara darurat. Contoh Habibie misalnya, ketika Habibie itu menggantikan kok pesimis, Pak Harto, harusnya kan Repli? menggantikan sampai masa jabatannya habis kan, menurut konstitusi. Iya, Tapi 2003. karena pada waktu itu dipandang hukum tata negaranya masih darurat, maka Habibie ya legowo. Dia percepat pemilu dan masa jabatannya yang harusnya baru habis tahun 2003 ya 2002. Dia percepat dan akhirnya dia sendiri kemudian tidak bisa lagi ikut dalam Oke. pemilihan tahun 1999. Bang Rafli, Gitu. jadi kalau statement menduduki DPR, Kok lemes sekali? Ada dua hal ya setelah survei itu ditampilkan. Dua hal itu secara politik ya nggak mungkin. Karena apa? Begitu solidnya partai politik yang mendukung Prabowo Gibran. Nah, si Repli udah pesimis di poin itu ya. Di poin yang kedua ada gerakan rakyat seperti menggulingkan Soeharto. Baru dia bilang tidak mungkin terjadi. Orang mungkin hanya ngomong, ayo kita demo, ayo kita demo. Pada kenyataannya ketika berdemo cuma anggota TPUA yang berdemo. Itulah makanya si Repli ketika mendengar pemaparan survei yang mengatakan bahwa rakyat itu nggak peduli dengan perjuangan kalian, Repli, nggak peduli dengan perjuangan Purnawirawan, langsung dia lemas seketika, mampus. Akui aja lah Repli bahwa kau itu kaum pesakitan, ya, kaum orang yang memang nggak terima Anies itu gagal karena impianmu mungkin sudah kau kalau Anies menang gue Menko Polhukam. Waduh, rusak lah negeri ini dipimpin Menko Polhukam, dipimpin oleh menteri pecatan. Nggak menteri deh, kau belum pernah jadi menteri. Menjadi komisaris kah atau apa-apa? Komisaris kah atau direksi kah apa, Repli? Udahlah cuma komisaris sama atau direktur bagian BUMN dipecat pula. Sorry, kuralat. Kau itu nggak pernah jadi menteri, titik. Jadi komisaris kau dipecat. Kau itu masih rendah dibanding Predi. Thank you guys, support terus. Bye bye.